Jadi jangan pernah meremehkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar pun juga sedekah. Seperti apa contohnya? Amar ma'ruf seperti apa? Seperti kita mengatakan kepada satu orang, atau mengajarkan kepada satu orang sebuah sunnah. Dihitung sedekah. Dihitungnya sedekah. Atau nahi mungkar. Nahi mungkar ini ya tidak harus jelas terang-terangan, enggak harus. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang paling kecil. Paling terkecil apa? Anggap keluarga kita. Kita lihat keluarga kita. Ada nggak di antara mereka kemungkaran? Yang pertama apa? Ketika sholat, perhatikan kita punya anak. Kemudian sedikit pembahasan hadis, kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kita sudah masuk daripada hadis yang ke-25, pertengahan hadis ke-25, yang dimana di situ para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan, ya Rasul, orang-orang yang kaya ini lebih di atas kita. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka sholat zuhur, sama kita juga sholat zuhur. Mereka sholat 5 waktu, sama yang kita kerjakan juga sama. Sholat sunnah yang kita lakukan, mereka juga lakukan. Puasa yang kita lakukan, mereka juga lakukan. Mau itu puasa fardu, mau itu puasa sunnah, mereka juga lakukan. Terus bagaimana cara kita bisa lebih afdal dari mereka? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kepada kalian beberapa perkara yang itu dianggap sedekah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya tasbih. Fa inna likulli tasbihatin sedekah, wa likulli tahmidatin sedekah, wa likulli takbiratin sedekah, wa likulli tahlilatin sedekah. Setiap kita mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ditulis sedekah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah. Bahkan di hadis-hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang setiap harinya mengatakan subhanallah 100, alhamdulillah 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100, itu lebih afdal, lebih mulia daripada memerdekakan salah satu anak cucu Adam. Mulia. Tapi zikir di sini bukan hanya sekedar yang dilafadzkan, tapi perlu juga yang namanya al-khusyuk, perlu juga yang namanya hadirnya hati. Kemudian beliau mengatakan di dalam kitabnya salah satu fadilah orang yang selalu membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yani. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca tasbih, satu tasbih aja ya, dan dia ikhlas ketika baca tasbih, annahu law qusima thawabu tasbihatin ala jami'i hadzal khalq la asaba kulla wahidin minhum khairun. Kalau kita baca tasbih, ini pahala yang kita dapat. Kalau dibagikan kepada semua makhluk hidup yang ada, semua makhluk hidup yang ada, itu mereka semua bakal dapat pahalanya satu persatu. Saking banyaknya pahala yang kita dapat ketika tasbih. Dan dikatakan juga, anna Sayyidina Sulaiman alaihi salam, Sayyidina Sulaiman ya, itu kan jelas Sayyidina Sulaiman ini adalah sebuah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau kenabian, kerasulan dan kekayaan ya. Ketika beliau dalam kendaraannya, wat-tayru tudhilluh, yang jadikan naungan buat beliau bukan atap, bukan burung. Itu burung semuanya berada di atas beliau, menaungi beliau dari panasnya matahari.
wal ins wal jin haulahu. Yang jaga dia bukan hanya orang dong, sama jin yang jaga dia. Famarra bi'abidin min Bani Israel. Maka beliau suatu hari lewat ya kepada satu hamba dari Bani Israel. Faqala qad utita mulkan 'azimah. Wahai Nabi Sulaiman, engkau ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang begitu hebat. Mana ada kerajaan dari zaman dulu sampai sekarang yang punya tentara dari jin, dari hewan, dari manusia, semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu. Faqala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, tasbihatun fi sahifati mu'minin afdal ma utitu. Satu tasbih aja yang dilafadzkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh lebih mulia, lebih afdal dari segala semua yang aku punya. Kenapa? Dijawab, ma'uti itu yadah wa tasbihatun tabqa. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku saat ini itu enggak kekal. Umurnya cuma berapa tahun aja. Ya kan? Ketika beliau meninggal selesai. Akan tetapi tasbih yang dibaca oleh satu orang mukmin tertulis di dalam amal baiknya dia dan akan menjadi penolongnya dia nanti di yaumil qiyamah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sedikit apapun perbuatan baik yang kita lakukan atau perbuatan buruk yang kita lakukan, nanti semuanya akan kita lihat, akan ada perhitungannya semuanya. Tidak bakal ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kedip mata pun yang kita kedipkan dalam seumur hidup kita nggak bakal luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa amrin bima'rufin shadaqah wa nahyi 'an munkarin shadaqah. Dan juga termasuk salah satu sedekah adalah al-amr bil ma'ruf. Amr bil ma'ruf ini sebuah sedekah. Jadi jangan pernah meremehkan amar ma'ruf. Nahi munkar. Nahi munkar pun juga sedekah. Seperti apa contohnya? Amar ma'ruf seperti apa? Seperti kita mengatakan kepada satu orang atau mengajarkan kepada satu orang sebuah sunnah. Dihitung sedekah. Dihitungnya sedekah. Atau nahi munkar. Nahi munkar ini ya tidak harus jelas terang-terangan, enggak harus. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang paling kecil. Paling terkecil apa? Anggap keluarga kita. Kita lihat keluarga kita. Ada enggak di antara mereka kemungkaran? Yang pertama apa? Ketika sholat, perhatikan kita punya anak. Ketika sholat, perhatikan kita punya istri, kita punya keluarga, perhatikan sholatnya benar enggak? Ini rambut kebuka enggak? Gerakannya lebih dari 3 kali apa enggak? Ketika lebih dari 3 kali, batal kan sholatnya? Rambutnya kelihatan, batal kan sholatnya? Ketika kita larang mereka, jangan gerak lebih dari 3 kali. Termasuk nahi 'anil munkar. Keluar, Masya Allah, pakai kerudung. Tapi nyapu teras enggak pakai kerudung. Keluar, Masya Allah, tutup. Tapi jemur pakaian di luar rumah enggak pakai kerudung. Tangan kelihatan, lutut kelihatan. Haram enggak? Kita larang. Pertama kita larang anak kita, istri kita, membantu yang ada di rumah pun wajib bagi kita untuk melarang mereka. Tutup auratnya. Ya enggak? Ini termasuk nahi 'anil shadaqah. Wa nahyi 'an munkarin shadaqah. Bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yashukanna Allah yab'ats 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu falyastajibu lakum." Ini ada
hadis dari Nabi Muhammad SAW, peringatan bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW bersumpah, kalau kalian tidak menegakkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kalian sebuah iqab, sebuah ujian, sebuah cobaan. Dicoba kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu berupa bala, entah itu berupa penyakit, berupa apapun. Terakhirnya apa orang kalau kena penyakit? Terakhirnya minta kemana? Kepada Allah kan? Apa kata Allah? Ngapain kita minta sama Allah? Ma'ruf tak pernah dikerjakan, mungkar tak pernah dilanggar. Kalau saya minta sama Allah, fala yastajibu lakum, maka tidak akan pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat, kuntum khairu ummatin, paling bagusnya umat, ukhrijat linnas, dari manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kita yang dipilih menjadi umat manusia yang paling mulia, yang paling bagus. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu cegah yang namanya kemungkaran dan kamu ajak orang dalam perbuatan ma'ruf. Bahkan Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil dari kalimat, dari perkataannya Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Abbas meriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merahmati, mengasihani orang anak-anak kecil. Selalu menghardik anak-anak kecil, disiksa itu anak kecil. Tidak pernah dikasih rahmat, khususnya kepada anak yatim. Yang pertama, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak pernah menghormati orang yang lebih tua, tidak pernah mengikhtiramkan orang yang lebih tua. Kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wa lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan bukan termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar ini walaupun kayaknya kelihatannya sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah penting. Sangat penting. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian jika mendatangi istri-istri kalian itu dianggap sedekah. Jika kalian datangi istri kalian dengan niat baik, bukan hanya pelampiasan nafsu, bukan hanya pelampiasan syahwat, kalian datangi istri kalian dengan niatan baik, termasuk sedekah. Niatkan ketika kita hubungan dengan suami istri, niatkan apa? Memperbanyak umat Nabi besar Muhammad. Yang pertama, banyak niat-niat salafun saleh. Niatkan niat yang baik, termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Dikatakan oleh para sahabat dulu, ya Rasul, apakah seseorang itu ketika dia mendatangi istrinya dapat pahala? Kan orang mendatangi istrinya hanya pelampiasan syahwat nafsu, ya. Apakah tetap dapat pahala ya Rasul? Kata sahabat. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kalau orang ini enggak berhubungan sama istrinya, bakal jajan di luar, ya kan? Bakal nyari yang di luar. Haram enggak yang di luar? Kalau haram dosa enggak? Berarti yang halal dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Di jawaban Nabi Muhammad SAW indah. Termasuk salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, beliau dikasih namanya jawami'ul kalim. Yang pertama ya, beliau mengeluarkan beberapa kalimat cuma artinya luas, artinya banyak. Dari segi bahasa ini semua luas. Dan yang kedua, Nabi nggak pernah ngomong kata jorok, nggak pernah. Mesti kalimatnya bagus, indah didengar. Orang itu nggak malu kalau pakai kalimatnya Nabi itu nggak malu. Akan alaihi wajhun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka jika dia letakkan syahwat tersebut di tempat yang halal, dia pasti akan mendapatkan pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Sini ada sedikit riwayat mana yang lebih afdal, al-ghaniyyu syakir amil fakir sabir. Orang fakir tapi dia sabar. Orang sabar pahalanya besar kan. Innallaha ma'as. Banyak di ayat itu orang-orang Allah Subhanahu wa taala memuji daripada orang-orang yang sabar. Orang sabar dijadikan orang yang soleh, orang sabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sama al-ghaniyyu syakir. Orang kaya tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih afdal yang mana? Kalau kita pasti milih mana? Kaya. Tapi syukurnya tidak dipilih. Sepenting sugih dulu yang penting. Syukurnya nanti nyusul. Padahal kalimatnya orang kaya orang kaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama orang fakir yang bersabar. Yang lebih afdal yang mana? Wa fi riwayatin lahu faraja'a ila al-fuqara sallallahu alaihi wasallam faqalu. Sebagai riwayat ya. Ini kan ada hadis ceritanya tadi ya, jelas ya. Kemudian ada salah satu orang fuqara datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kita dengar ini orang-orang kaya ya Rasul. Kenapa orang-orang yang kaya? Iya, mereka banyak cara mereka untuk mendapatkan pahala. Banyak cara mereka untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum fa'alu ma fa'alu bi amwalihim. Mereka mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan harta mereka. Sedangkan kita mau sedekah mikir, kok bengi mangan apa? Mau mewakafkan sesuatu tinggal dia aku. Orang fakir. Ya. Faqala Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan keistimewaan kepada yang Allah pilih. Ya kan? Kita enggak boleh ada namanya hasad, enggak boleh. Jangan pernah hasud sama sesama muslim, jangan pernah. Apa itu al-hasud? Al-hasud huwa zawalun ni'mah minal ghair. Kita ingin, sangat-sangat ingin nikmat yang ada di orang ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hasud. Hasud enggak boleh. Hasud enggak boleh. Innama ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang hasud itu bisa membakar namanya perbuatan baiknya dia sebagaimana api yang telah menghabiskan daripada kayu bakar. Dikatakan oleh para riwayat, dikatakan la rahata li hasudin. Orang yang hasud itu tidak pernah tenang, sama sekali tidak pernah tenang. Mau orang yang dihasudin ini kaya, miskin, senang, tidak senang, tetap tidak senang urip. Yang suka hasud itu tetap tidak senang urip. La rahata li hasudin. Tidak ada yang namanya istirahat bagi orang yang hasud sama sekali. Kemudian beliau melanjutkan, ketika Nabi bilang ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keistimewaan kepada hambanya yang dia inginkan. Ini adalah salah satu kalimat atau isyarah bahwasanya orang yang kaya dan bersyukur itu lebih afdal daripada orang yang fakir bersabar. Ya, jadi kalau ditanya yang lebih afdal mana, orang syukur
kaya apa orang sabar fakir? Yang lebih afdal adalah orang yang kaya dan bersyukur. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Ada namanya syakir, ada syakur. Syakir itu orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilan min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap permasalahannya, selalu dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi ujian atau cobaan, kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah minta kesabaran sebelum ada ujian. Jangan pernah minta kesabaran setelah diuji. Jangan, oh ya Allah, aku kayak orang sabar sih paling hebat. Jangan pernah minta hal sedemikian rupa, sebab manusia tidak akan pernah punya kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina lil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al fitani ya Allah bi husnil khatimah. Hadha minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.